Assalamualaikum anak-anak Umi, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajarnya ya. Belum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dan membaca Bismillahirrohmanirrohim sebelum melanjutkan pembelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap belajarnya? Hari ini kita akan belajar tematik. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Lalu yang kedua tentang IPAS, yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal, cara benda menghasilkan bunyi, dan tentang perambatan bunyi. Lalu yang ketiga adalah PPKN, kerjasama dalam keberagaman. Dan yang terakhir tentang SPDP, yaitu dasar gerak tari. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Secara tersurat, gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat juga, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Contoh peta pikiran, kita sama-sama simak paragraf berikut ya. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kendari. Nah, pada teks tersebut, gagasan pokoknya adalah Reog Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Gagasan pendukung, yang pertama, Singa Barong, dan yang kedua, isi cerita Reog Ponorogo. Gagasan pokok dan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks bacaan. Nah, di sini untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Lalu yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, keberagaman suku bangsa. Nah, di sini suku bangsa adalah sekelompok golongan orang yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Lalu yang kedua, keberagaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Dan yang ketiga, keberagaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Dan yang keempat, keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang antara gerakan tubuh dan iringan musik. Dan yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah. Dan yang keenam, keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional biasanya digunakan sebagai pelengkap adat. Dan yang terakhir, keberagaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar budaya yang sama. Contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Yang pertama, suku Jawa memiliki upacara adat yang khas yaitu sekaten. Dan yang kedua, suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Dan yang ketiga, suku Asmat biasanya menghias tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Nah, anak-anak Umi, berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Dipukul, contohnya alat musik gong dan gendang. Ditiup,
Contohnya, alat musik seruling dan trompet. Digesek, contoh alat musiknya biola dan rebab. Dipetik, contoh alat musiknya gitar dan kecapi. Dan yang terakhir, digetarkan atau digoyang-goyangkan, contohnya angklung dan marakas. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Lalu bunyi ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media. Yang pertama, benda padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nah, berikut contoh perambatan bunyi. Sama dalam keberagaman. Yang pertama, kerja bakti. Kerja bakti adalah sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Yang kedua, festival budaya. Acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan yang ketiga, festival makanan tradisional. Acara ini menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Mengapa pentingnya sikap persatuan dan kesatuan? Nah, berikut Umi akan jelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Ada 5 poin. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang terakhir, menghormati keberagaman budaya lagi. Dasar-dasar gerakan tari. Salah satu unsur utama dari tari adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Lagu pengiring tari dapat menggunakan lagu daerah. Contohnya, lagu Lir-Ilir dari Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai lagu pengiring gerak dasar sebuah tarian. Nah, anak-anak Umi, itulah tadi materi tematik kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.